Artinya kalau misalkan, oh di F&B nih, gitu kan, apa? Ya alhamdulillah saya juga, di kafe itu tidak hanya sebatas menjual minuman. Kita sebagai penyelenggara event, kita Oh, penyewa venue juga, begitu kan. Jadi anak-anak orang-anak IO, jadi lini lini bisnisnya lini banyak bisnisnya ya? banyak. Jadi anak-anak IO di Cilegon, kalau mau cari-cari tempat udah di situ aja, gitu loh, Oh, kasih free sama kita. Kemudian anak klub motor nih, nanti tanggal 16 akan ada anniversary, hmm, mengundang, dari beberapa, apa namanya, apa, chapter ya, apa gitu, daerah-daerah wilayah lain kan, mm-mm. tempatnya di situ, gitu loh. Anak-anak yang suka Mobile Legend nih, udah ngadain aja acara tempat di situ, kita kasih, misalkan malah udah hadiahnya dari kita deh gitu tuh, adain event-nya. Serius? Ya begitu, cuman silakan dikelola sama Emang panitia. emang nggak rugi nih bang? Mhm, dan salah satunya satu lagi, alhamdulillah saya setiap tahun, setiap bulan bisa berangkat umroh bersama warga warga Alhamdulillah. Cilegon kan begitu. Halo Sobat Ekbis, jumpa lagi dengan saya Syifa Yasmin dalam program Ekbis Banten Podcast. Nah hari ini aku sudah bersama narasumber kita yaitu Kang Haji Rohmatullah. Apa kabar Kang Baik, Haji? alhamdulillah sehat, Alhamdulillah. Nah Mbak. kita panggilnya Kang Haji aja Kang ya. aja lo orang Cilegon kan Iya, Kang gitu. Haji aja jadi biar lebih akrab lah ya. Ya gitu. Mungkin boleh diceritakan dulu nih Kang Haji sebagai saat ini nih ya, ini untuk supaya teman-teman tahu bahwa saat ini Kang Aji akan nyalek ya Oh sebagai gitu ya. caleg Wah, aduh. juga. Tapi sebelumnya aku mau tahu dulu profil dari Kang Aji ini, mungkin bisa diceritakan mulai dari background masa kecilnya sampai dengan Wah. bagaimana pendidikannya dan Iya. kesibukannya saat ini itu apa aja sih Kang Aji? Oke, oke. Kalau background dari masa kecil ya. Mm-mm. Eh saya terlahir dari keluarga petani. Orang tua saya Hmm. petani, ibu saya pedagang. Di sebuah kampung di ujung kota Cilegon gitu Di kan. ujung Iya, kota Cilegon. Cilegon Selatan lah kalau ini, perbatasan antara Cilegon dan Serang di sana. Mm-mm. Nah, mana daerahnya di Kelurahan Cikeray. Dulu masih desa kan, sekarang sudah jadi kelurahan alhamdulillah. Eh Semenjak lulus SD, saya sudah ikut dengan kakak saya di sebuah pesantren di Cilegon, Hmm. dan sampai saat ini pun saya masih bersama kakak saya yang memang alhamdulillah semenjak saya lulus, kemudian saya ikut bersama beliau dan sekarang punya, perusahaan travel, haji dan umroh. Apa nama perusahaannya tuh? Inayah Haromain. Inaya Haromain, Haromain. iya Berarti betul. sampai saat ini tuh udah terhitung berapa tahun tuh, Bang? Semenjak 2015 kita SK umroh itu sampai saat ini berarti sudah Wah, 8 tahun ya. 8 tahun, Tetapi memang lumayan ya. sebelum-sebelumnya kita juga bergerak di bidang itu, cuman tidak punya perusahaan sendiri. Masih Oh, konsorsium dengan jadi perusahaan. sebenarnya udah lama Udah banget lama bergerak banget, dalam bidang itu, tapi lama banget. punya perusahaan sendiri dari 2015 dan itu udah 2015. lumayan 8 tahun tuh lumayan lama Lumayan ya. lama alhamdulillah. Nah, selain sebagai tour travel ya, Hmm? bisa dibilang ada kesibukan lain nggak, Bang? Kesibukan, alhamdulillah saya punya usaha di F&B, Wow. di food and cafe di Cilegon juga, namanya Batigo Food and Cafe. Oh, Batigo Food and Cafe. Iya. Oke, nanti langsung datang ya teman-teman. Batigo Food and Cafe. Heeh. Itu dari kapan tuh? Pokoknya COVID Oh, 2020 ya. Jadi 2019 2019 ya 2020 2020. 2020 karena waktu itu umroh juga stop kan Mm-mm. gitu. Jadi pas menjelang COVID sudah mulai agak hilang Heeh. gitu. Dan tapi umroh masih belum jalan waktu itu. Ya kita coba usaha di F&B dan alhamdulillah gitu ya, respon Tapi masyarakat. abang memberanikan diri untuk membuka usaha setelah adanya COVID gitu Mm-mm. ya. Padahal kan ekonomi lagi. Ya betul betul sih memang sih. Cuman kan kalaupun COVID Pertimbangannya saat itu apa tuh bang? enggak, masalahnya orang kalau makan minum itu sudah jadi kebutuhan gitu Iya ya. sih pasti. Nongkrong terutama ngopi gitu kan sudah jadi Hmm, kebiasaan biasanya begitu. Kadang-kadang kita ngobrol nggak enak kalau nggak di kafe kan begitu. iya. Ya jadi kebetulan saya suka nongkrong, daripada nongkrong di tempat orang kan mending Oh tempat jadi sendiri. mending buat tempat sendiri Kayak gitu ya. Jadi begitu. prinsipnya gitu ya. Gitu aja. Selain itu apakah ada kesibukan lain bang? Apa hobi mungkin atau mungkin Eh ikut kegiatan-kegiatan lain bang? Kebetulan sekarang saya sebagai ketua DPD Laski Kota Cilegon. Nah apa itu? Laski, Lembaga Seni Qosidah Indonesia. Eh Qosidahan mainnya. Kosida, banyak kosida ya. Qosidahan mainnya gitu ya. Jadi Jadi memang dulu emang saya di zaman di pesantren itu kan ya kalau oh seni-seni iya anak pesantren udah pasti ya marawis kalau gitu ya. marawis, qosidah, nasyid Heeh. kan begitu kan. Dulu ikut aktif di organisasi nasyid gitu kan. Kemudian
Nah sekarang karena memang ada background itu dan masyarakat pengurus percaya dengan saya waktu musda, ya alhamdulillah saya ditunjuk sebagai terpilih sebagai ketua DPD ASKI Kota Cilegon. Oh, berarti ini suaranya udah terjamin bagus ya Bang, bisa ngegendang juga Nggak ya berarti juga ya. sih. Ya, nggak juga sih ya, cuman ikut-ikutan aja lah. Hobi lah ya, Hobi lah hobi. begitu. Ya senang Berarti aja udah kalau kita lomba kemana-mana juga ya Bang? kebetulan saya belum sampai 1 tahun menjabat. Oh, belum sampai Iya, 1 tahun. baru di 2022 kemarin begitu kan. Sampai saat ini pun saya belum pelantikan ini sebenarnya. Oh, Iya, cuman gitu. ini kita apa namanya, program kita tetap berjalan karena permasalahannya mereka ada di internal kepengurusan di pusat Iya. yang mengakibatkan terhambatnya di kepengurusan di bawah. Itu kalau misalnya Laski ini ya, Iya. Laski itu dia programnya kayak nasyid kemana-mana gitu. Programnya itu kita ada pembinaan, misalkan ibu-ibu apa namanya pengajian, mustaklim, kita qasidah remaja, Oh, iya iya ya kan. iya. Kemudian yang ada yang dewasa, yang remaja, bintang vokalis. Sebenarnya seni dan qasidah ya, bukan hanya seni qasidah. Jadi kayak marawis pun masuk di situ, hadroh masuk di situ. Pokoknya seni dan qasidah. Iya. Apapun juga kesenian itu, apalagi kalau kesenian tradisional ya, yang di daerah-daerah tertentu itu udah di bawah Laski gitu loh. Jadi bukan hanya qasidahan aja, seni dan qasidah. Oke, berarti selain jadi tour travel, terus punya kafe juga, jadi ketua DPD Laski. DPD Laski gitu. Tapi ini tiga-tiganya aktif ya Bang ya? Aktif. Nah itu gimana Abang bisa membagi 3 kegiatan itu loh? Dan mungkin bisa jadi lebih ya, mungkin ada kegiatan-kegiatan lainnya gitu. Iya. Kalau itu nggak usah dibilangin ya gitu. Jadi yang fokus aja. Karena kan kalau kita anggaplah kalau kita umroh hanya sebatas berangkat sebulan sekali 10 hari kan gitu tuh. Ya di kafe kita sudah ada manajer yang memang mengatur itu semuanya begitu kan. Kita tinggal controlling saja. Sekarang juga pembayaran kita bisa cek di handphone kan begitu. Iya Jadi sih. akuntannya kita sudah ketahuan gitu, malam ini siapa yang belanja gitu kan, berapa dapatnya kan begitu. Semua kelihatan. Kemudian di Laski juga kan sebuah pengurus. Kalau saya sebagai leader saja di situ, kemudian mesin kepengurusan di organisasinya bergerak dengan ketua harian, dengan sekretarisnya kan begitu. Insya Allah berjalan lah. Yang penting kita bisa memanage semuanya. Jadi udah bisa lah nge-handle 3 itu mah udah gampang lah ya. Ya. Tapi apa sih Bang alasan dari kok Bang ya, harusnya Kang dong, Kang Iya, Aji. kalau Bang tuh orang sono. Iya, ini kan Cilegon ya. Jadi kita pakai Kang aja, Kang Aji nih. Alasannya apa sih sampai pengen jadi pengusaha, mulai dari usaha travel, usaha kafe dan lain sebagainya gitu. Apa lo alasannya lo? Sekarang kita hidup dalam dunia yang berbeda dari yang dulu. Kalau dulu sih orang tua ingat begini, udah sih jadi guru juga selesai gitu loh, ya kan? Emang bener sih gitu Bener kan? sih. Iya bener sih gitu. Bener. Cuman dengan kondisi saat ini begitu tuh, yang kita lihat guru aja masih demo-demo kan, menuntut keadilan, menuntut kesejahteraan begitu kan? Ya kita nggak bisa berada di situ, gitu loh. Artinya kita mencoba untuk bukan mengikuti sih ya, mempersiapkan tantangan Beradaptasi lah ya. gitu loh. Seperti apa, dan tidak hanya nggak boleh hanya bergerak di situ. Nanti kita nih tahun ke depan ngapain lagi nih? Kita ada usaha apa lagi nih? Nah, harus seperti itu. Harus Oh, jadi ada niatan untuk buka usaha lain nih? banyak deh tentu. Oh. Iya. Itu memang harus lah. Kalau kita yang muda-muda nih nggak boleh kita hanya stuck di situ saja, nggak boleh. Artinya kalau misalnya di F&B nih, gitu kan apa? Ya alhamdulillah saya juga di kafe itu tidak hanya sebatas menjual minuman. Kita sebagai penyelenggara event, kita penyewa venue juga, begitu kan. Jadi orang-anak IO. Jadi lini bisnisnya banyak ya. Banyak. Jadi anak-anak IO di Cilegon kalau mau cari-cari tempat udah di situ aja. Itu loh, kasih free sama kita. Gitu kan, yang penting bisa tersalurkan segala hobinya, kegiatan-kegiatan mereka gitu loh. Karena memang tempat yang besar, kemudian juga support di kegiatan-kegiatan event organizer itu jarang sekali begitu di Kota Cilegon. Makanya kita sediakan itu. Tapi alasan lainnya nih kenapa ingin menjadi pengusaha, apakah ada momen tertentu kah yang menjadikan Akang ini nih, kayaknya gue pengen jadi pengusaha nih gitu? Sebenarnya enggak sih ya. Dari dulu saya hobi sebenarnya. Oh, hobi. Kalau puasa-puasa nih ya, Ramadan tuh kalau ngeliat orang jualan bonteng, saya ikut jualan bonteng. Hobi gitu kan. berbisnis Iya. gitu ya dari dulu. Ada jualan pisang gitu tuh. Ya senang-senang aja gitu kan. Dari sebelum kita punya kafe pun juga
kita jualannya cuman somai, kemudian apa namanya pempek gitu kan, itu aja sih. Yang Cuma sederhana, sebuah kotter masih ya, sederhana sebuah aja ya. kontainer yang 2 kali 3 gitu kan di tempat seseorang. Dan saya punya mimpi waktu itu, saya akan buat tempat seperti ini dan akan saya datangkan penjual-penjual yang bisa berjualan di sini. Dan akhirnya terwujud itu sih sebenarnya. Oh, berarti apa tadi nama kafenya, Bang? Batigo Food and Batigo, Cafe. Batigo Food and Cafe itu ngedatengin penjual-penjual Nah, juga kah? di tahun pertama kita dengan konsep food market. Itu gimana tuh? Food market itu kita menyediakan lahan, kita menyediakan tenan-tenan dan teman-teman yang mau jualan sewa di situ. Oh, oke. Berarti memberikan ruang untuk mereka berjualan juga ya. Betul, gitu. Sejauh tapi sampai sekarang konsepnya masih kayak gitu juga Sekarang kah? sudah berubah. Oh, udah berubah. Konsepnya sudah food and cafe saja, tidak food market lagi. Oke. Kita kelola sendiri, tidak ada apa namanya pedagang-pedagang lain yang masuk di tempat kita. Kedepannya mau buka usaha lain ya? Insya Allah. Insya Allah. Niatnya apa nih? Usaha apa nih? Spill tipis-tipis lah nih ya. Spill tipis-tipis yang pasti yang tidak ada di Cilegon. Oh iya, Pokoknya tidak apa di ya yang nggak ada di Cilegon? Apa tuh? Kalau kita jalan-jalan ke Tangerang itu ya, ke SD ya. Sekarang orang tuh suka yang instan-instan masalahnya. Betul, Nah, betul. Kalau yang menunggu itu kan paling ke pekerjaan yang nggak mau ya. Iya. Pekerjaan yang paling tidak mau dilakukan adalah menunggu gitu loh. Lalu ini apa nih? Ada. Oh, ini masih rahasia Oh, nih ya? rahasia dong. Oh, masih rahasia. Nanti malah Oke. dilihat sama orang. Iya, Kan nanti begitu iya kan? bener nanti Iya. di-upload. Wah, idenya bagus nih. Gitu. Sekarang lagi cari tempat dulu gitu kan. Kemudian ya mudah-mudahan ada investor juga kan masuk gitu tuh. Kita cari mitra yang memang bisa bekerja sama dengan baik. Kita punya gagasan, punya ide gitu kan. Kemudian konsep Betul. ada di kita semuanya. Ya, yang penting jangan bicara modal. Kalau usaha tuh jangan bicara modal. Karena ada kalau orang tua bilang tuh modal dengkul, emang mau dengkul lo dibeli sama orang kan nggak mau gitu loh. Jadi sebenarnya tanpa modal pun juga itu bisa dilaksanakan, bisa dijalankan kalau kita sudah punya kemauan. Ada tekad ya. Ada tekad. Apa selama ini Kang Aji usaha tanpa modal? Semua pasti ada modalnya. Semua pasti ada modal. Nggak ada yang tiba-tiba. Iya kan? sih. Kan nggak ada. Iya, cuma kenapa bisa bilang kalau misalnya kita usaha, gak usah ngomongin Oke. modal gitu Sekarang loh. begini misalkan contoh. Kenapa tahun pertama saya buatnya adalah food market? Kenapa Ambil tuh? dari usaha nih ya. Karena kalau food market saya buat 10 counter 1 juta per bulan misalkan kan. Berarti saya ambilnya per 6 bulan 6 juta, 10 udah 60 juta. Noh, gimana caranya nih? Oh ya udah kita cari aja dana dulu yang 60 juta buat ngebangun itu. Kemudian mereka akan bayar di awal 60 juta tuh balik tanpa menunggu lama. Nah, kan berarti kan, nah itu tinggal Strategi ya. strateginya Gimana begitu. strategi kita aja ya? Kenapa saya nggak langsung di food and cafe? Karena waktu itu, gimana untuk cari pengembalian itu gitu loh. Nggak ada kan ke kitanya kalau usaha begitu kan lama mungkin begitu kan. Tapi untuk dapat itu lebih cepat dengan cara begitu dan kita mendapatkan penggantinya tanpa menunggu waktu lama. Itu Jadi sih. Jadi gimana pinter-pinter kita Nah, itu muter dia otak ya sebenarnya. sebenarnya kalau pengusaha itu pertama tekad, kedua gimana strategi kita sendiri gitu ya. betul. Oke, nah bicara tadi udah nih kita bicara tentang usahanya Kang Aji nih ya. Ngomong-ngomong juga nih Apa Kang. ini? jadi deg-degan nih ngomongin apa nih? Ngomong-ngomong nih Kang Aji pengen nyalek di provinsi nih. Oh gitu ya. Gitu. Sobat dari mana ya? Dengan ada yang bisikin, tembok di sini berbicara, Bang. Masalahnya kalau saya masih coming soon itu. Oh masih coming soon. Tapi udah kedengeran sih, udah nyampe ke sini memang nih sih, beritanya orang-orang nih. banyak dengar. Cuman saya bilang ini biar apa sih tujuannya itu ambillah kalau politiknya PDIP itu biasanya paling terakhir untuk menentukan cawapres gitu loh. Jadi orang nunggu-nunggu siapa nih ya Biar gitu, surprise gitu. Iya. Kalau sekarang kan sudah tuh Prabowo Cak Imin. Iya. Nanti pas muncul Anies Baswedan Cak Imin. Ketika muncul Prabowo, wah nanti Cak Imin sama Aniesnya tenggelam, Prabowo sama si A muncul lagi kan, baru nih. Tapi PDI biasanya di akhir-akhir kan, gitu. Jadi iya. dia biar langsung blow up. Nah, saya juga orang-orang sudah sekarang DCS di partai itu kan, data saya mau di provinsi belum ada mungkin. Data saya di provinsi KPU untuk saya sebagai caleg di provinsi belum ada. Gitu loh, coming soon kan. Coming gitu. soon. Tapi insya Allah mudah-mudahan terlaksana. Oke. Tapi apa sih Bang alasan dari Kang Aji ini ya? Kenapa pengen jadi caleg gitu loh? Oke, sekarang begini, kita nggak boleh. Emang mau ngapain gitu Kang Aji ini ingin menjadi caleg? Sekarang kita nggak boleh fanatik sama politik ya. Kita nih yang baru lahir anak bayi aja nih,
ketika lahir itu pas hari itu coba suruh ngapain kalau kita nggak punya duit? Suruh BPJS. Langsung didaftarin BPJS bukan? Kalau misalkan mau gratis, kalau nggak gratis bayar sendiri, ya kan? Tapi kalau gratis maunya BPJS harus daftar dulu Pak, baru lahir padahal. Nah BPJS itu kira-kira yang punya punya keputusan, yang punya kebijakan siapa kalau bukan pemerintah? Pemerintah, Pemerintah. hanya pemerintah. Betul. Berapa biayanya per bulannya, mengambil kelas berapa, ketuk palunya juga ada di DPR. Kan begitu. Betul. Nah, itu kita baru lahir loh, belum nanti kita usia sekian, harga bahan pokok berapa, sekolah bagaimana caranya biar gratis. Sampai kita buat pekerjaannya sekarang nih, gitu kan. Menuntut UMR, UMK, UMP lah provinsi gitu kan, kemudian naik gitu kan. Kan nuntutnya juga ke pemerintah gitu. Iya, betul. Nah, kita Pemerintah kalau yang punya untuk kendali iya, kan? kita untuk memperjuangkan itu kan berarti kita harus ada di dalamnya gitu. Jadi kita nggak bisa jadi penonton gitu. Minimal suara kita didengar gitu kan, untuk mewakili rakyat itu tentunya. Untuk mewakili rakyat Betul. gitu. Kalau saya mau jadi wali kota beda ya itu kan, Oke. pemimpin. Kalau ini kan wakil rakyat. Tapi apakah benar-benar ingin menjadi wakil rakyat nih, Pak? Betul dong. Betul. Gitu. Nggak akan goyah ya? Ngomong goyah, kita tidak tahu di lapangan, tetapi dalam hati niatkan awal, inamal amalu biniat ya kalau bisa Iya, begitu. betul. Bagaimana kita awal niatnya? Kalau awal niatnya untuk rakyat, untuk masyarakat, insya Allah kedepannya manfaat buat mereka gitu. Tapi untuk masyarakat Cilegon nih, Pak, apa yang ingin Bapak bawakan, apa yang ingin Bapak berikan nih untuk masyarakat yang ada di kota Cilegon ya khususnya ya, karena kan Kang Aji nih ada di Cilegon nih. Iya betul. Jadi apa nih yang ingin Akang berikan kepada mereka? Yang diberikan sekarang begini, kita beda dengan kepala daerah. Kita sebatas wakil rakyat yang berada di kota Cilegon. Legislatifnya, DPRD-nya di provinsi, kita mewakili wilayah kota Cilegon yang memang memperjuangkan bisa dikatakan sesuatu yang belum terjadi, sesuatu yang belum terrealisasi, sesuatu yang hanya sebatas angan-angan saja, itu agar dibuktikan secara fakta begitu kan. Contoh misalkan begini, di daerah pegunungan itu sekarang air nggak keluar gitu loh, di Cilegon itu. Nah kita yang punya bukan kewenangan ya, punya hak untuk bicara gitu loh di depan para pejabat. Parlemen, ya. Gitu kan, yang kita mewakili rakyat, kita sampaikan itu. Yang punya kebijakan nanti siapa? Pemerintah kan begitu. Betul. Kan. Tetapi kita menyampaikan keluh kesah masyarakat yang ada di Cilegon. Apa saja? Masalah pendidikan, masalah kesejahteraan, masalah sembako misalkan, kemudian masalah infrastruktur semuanya itu kita sampaikan gitu loh. Yang pasti kita sampaikan itu adalah atas nama rakyat kota Cilegon, bukan atas nama pribadi kan begitu kan. Betul, yang nanti kita sebagai controlling di dalamnya, yang memang agar bagaimana program-program pemerintah ini berjalan. Itu begitu. Tapi dari keluarga atau teman-teman sekitar ngedukung nggak, Pak? Alhamdulillah, ngomong masalah keluarga, karena kebetulan awalnya saya sebagai calon di DPRD Kota Cilegon. Oh. Iya. Jadi sebelum ke provinsi awalnya niatnya rencananya di Cilegon dulu. DPRD. Saya masuk di DPRD Cilegon dari partai A begitu kan. Kemudian akhirnya ingat saya sekali historinya itu. Saya dipanggil orang tua, kemudian beliau menyampaikan bla 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 bla. Intinya keberatan kalau saya berada di situ. Oh, jadi awalnya orang tua nggak setuju dulu nih? Nggak setuju kalau saya ada di dapil Cilegon, ada di pemilihan tingkat Cilegon. Oke. Gitu. Jadi orang tua nggak setuju. Kenapa? Karena memang ada keluarga kami juga yang sebagai calon kan begitu kan, dari partai lain juga gitu kan. Kita lebih menghargai keluarga dibandingkan masalah kepentingan politik. Betul. Gitu kan, kita hargai itu. Sekarang sih nggak apa-apa, tapi pasca pemilu. Betul. Ya kan? Nanti kita nggak mau gitu. Jadi nanti kalau ketemu beda gitu masalah, sedangkan keluarga sendiri kan begitu kan. Nanti kalau ada apa-apa ya kita tetap minta tolongnya sama keluarga. Betul. Jadi akhirnya kemudian saya sampaikan saya ada peluang di provinsi dan orang tua saya mendukung, sangat-sangat mendukung. Bahkan beliau sampai kalau kamu keluar Bapak yang di dalam nih akan keliling-keliling katanya begitu kan, menyampaikan kalau anak saya nyalon begitu di tingkat provinsi akan lebih luas. Berarti benar-benar support banget ya orang tua. Benar-benar support. Makanya kemarin saya baru pulang umroh nih, sampai udah istiqoroh dulu ke sono katanya gitu kan. Dan kayaknya hati sudah kuat kalau saya akan maju sebagai calon legislatif Provinsi Banten, dapil Kota Cilegon. Gitu.
Semoga terrealisasikan ya Bang ya. Amin. Amin. Tapi kalau dari kawan-kawan gimana Bang? Kawan-kawan terutama teman-teman deket Heeh. dari awal mereka sangat support. Cuman ada batas. Kenapa? Kalau misalkan hanya di Cilegon itu kan dapilnya anggaplah kita dapil 2 nih, Iya. dapil Kecamatan Cibeber dan Cilegon. Mm-mm. Sedangkan teman saya adanya di Pulau Merak, Ah iya bener ada ya. di Grogol gitu tuh. Mendukungnya hanya Gak bisa nggak dong, bisa iya. dong, hanya sebatas kasih semangat aja, kan Heeh. support aja kan. Tapi ketika saya pindah di provinsi, mereka secara Lebih lahir luas ya. batin gitu kan. Heeh. Artinya siap berjuang bersama. Malah supportnya sangat luar biasa. Oke, berarti kawan-kawan, keluarga semuanya support Sangat. Akang ini untuk jadi caleg di Provinsi Banten. Betul. Oke, alhamdulillah ya. Tapi sejauh ini udah ada kendala-kendala gak sih, Kang? Suka dukanya deh selama perjalanan menuju nyalek ini nih. Oh, sangat banyak Banyak sekali, Mbak. ya. Sangat Apa banyak tuh? sekali. Lebih banyak dukanya apa sukanya nih? Semuanya adalah. Oh, semuanya Karena ada. memang posisinya kita juga belajar ya. Heeh. Kita belajar aja dulu, nggak usah macem-macem deh, nggak usah Mm-mm. nuntut apa-apa begitu loh. Jadi saya begini, saya punya visi tertentu gitu ya. Nah, apa tuh? Jadi sekarang kalau mau duit itu sebenarnya cukup diusaha lah. Orang kalau mau cari duit cukup usaha, itu akan dapat semuanya, ya kan? Tapi kalau untuk jadi dewan jangan sampai berharap untuk itu. Ya, saya tujuannya adalah untuk bisa memiliki pengaruh buat masyarakat. Karena khairun nas anfa'uhum linnas kan, sebaik-baik Betul. manusia adalah yang manfaat untuk manusia yang lain begitu loh. Jadi bagaimana cara saya buat manfaat ke orang lain, ya inilah jalannya saya di politik. Kalau saya ngurusin travel hanya manfaat untuk orang-orang yang mau umroh dan mau haji saja, Betul. gitu kan. Kalau saya misalkan di di Laski ini manfaat orang-orang yang dengan seni-seni qosidah dan sebagainya kan begitu. Tapi bagaimana nih secara masyarakat umum? Ini mungkin jalan salah satu-satunya. Karena saya bukan seorang kiai yang tidak bisa memberikan ajaran di majelis-majelis kan begitu kan. Mungkin jalan saya di politik. Untuk apa? Memberikan manfaat. Dengan cara apa? Dengan cara saya menyampaikan keluh kesah masyarakat kepada pemerintah. Oke, berarti niat Abang adalah membantu masyarakat, menjadi wadah untuk masyarakat menyampaikan aspirasinya Betul, gitu itu ya. salah satunya. Karena pengaruh itu sangat luar biasa. Betul. Ya kan? Karena kita nggak bisa ngomong kalau misalkan teman-teman nih lagi demo di depan kan begitu kan, misalkan teman mahasiswa. Kebetulan waktu itu ngomongnya sama saya, tolong dong. Ya, seenggaknya kan saya di forum sampaikan gitu loh. Saya dukung nih aspirasi mahasiswa ini di luar ini saya sampaikan. Pengennya begini loh sebenarnya kita sampaikan. Karena apa? Nggak mungkin semuanya itu bisa masuk di dalam. Pasti harus ada perwakilan. Nah, meskipun mereka nggak masuk ke dalam salah satu perwakilannya, tapi saya siap mewakili para mahasiswa yang menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah. Tapi Kang Aji ini pede gak sih, Kang? Pede untuk nyalek sebagai di Provinsi Banten ini? Kalau ngomong pede, saya lebih sukanya optimis. Oh iya, oke, optimis. Sangat Betul, optimis sangat sekali. optimis Berapa sekali. persen optimisnya? Sangat berapa persen? 80% sama. 80%. Ya, udah cukup optimis loh itu. Iya. Optimis. Kenapa bisa seoptimis itu loh? Seoptimis itu ya. Apakah karena Kang Aji nih udah bisa menggait anak-anak muda kah? Karena kan masuk golongan caleg milenial nih ya. Boleh. Ataukah ada hal-hal lain? Atau mungkin teman-teman nasyidnya nih mendukung gitu kan? Oke. Sebenarnya sih kalau optimis itu seenggaknya saya dikenal masyarakat. Optimisnya di situ. Artinya ketika saya termasuk bukan orang yang baru, dalam artian orang yang baru dalam masyarakat ya, orang yang tiba-tiba muncul dari lulus sekolah gitu kan di luar kota datang ke Cilegon kemudian nyalek, nggak begitu. Saya asli orang Cilegon, saya tinggal di Cilegon dan saya juga banyak berbuat untuk orang Cilegon. Seenggaknya ketika muncul gambar saya sebagai caleg kota Cilegon yang mau masuk ke provinsi, orang sudah mengenal saya. Orang-orang udah tahu karena dari apa yang Akang lakukan sebelum-sebelumnya gitu ya. Jadi itu yang membuat Akang menjadi optimis. Betul. Oke, apakah ada hal lain nih yang membuat Kang Aji ini optimis nih? Betul. Untuk hal-hal lain selain optimis, saya keluarga besar. Keluarga besar di Cilegon. Kemudian juga teman-teman circle sekolah saya adalah wilayah Cilegon. Karena saya dari SMA juga di Cilegon, SMP di Cilegon gitu kan. Kemudian kayak kegiatan organisasi juga saya organisasi di Cilegon. Dan salah satunya satu lagi, alhamdulillah saya setiap tahun
setiap bulan bisa berangkat umroh bersama warga Alhamdulillah. Cilegon kan begitu kan. Ya kan, Alhamdulillah. seenggaknya mereka mengenal dengan saya Heeh. gitu loh. Karena oh ya kemarin tuh Oh sama ini saya yang oh kemarin baru ngebimbing bawa nih, kan iya. kan begitu kan. Iya betul Akhirnya betul. tangganya bilang oh sama dia gitu kan begitu. Jadi seenggaknya kan itu hal-hal positif. Kecuali saya dengan hal negatif ya. Tapi kalau sudah Mm-mm. positif kan insya Allah itu jadi energi positif buat yang lainnya. Mm-mm. Kayak orang udah tahu nih Mm-mm. bagaimana Kang Aji di Ya masyarakat benar gitu begitu. kan. Jadi itu membuat mereka mensupport Kang Aji Ya, ini gitu ya. termasuk saya di teman-teman milenial, Mm-mm. saya punya kafe itu adalah untuk membuat sebuah wadah. Bahkan ada teman-teman media juga, Mm-mm. media Cilegon gitu tuh. Kita kita apa fasilitasi ketika dia membuat kegiatan-kegiatan, saya persilakan untuk Itu di situ. gratis. Oh Gratis. bisa Bisa gratis. gratis. Oh jadi ini teman-teman ya, Mhm. anak-anak muda Cilegon nih mungkin kalau yang punya event-event butuh kafe bisa ya berarti Bisa gratis. di Batigo Food and Cafe Batigo Food and Cafe daerah mana sih di Bang? daerah Ciwedus. Oke, oke Ciwedus. nanti ya teman-teman. Artinya kemarin kita ada karena kan memang susah tuh buat alun-alun kita Heeh. buat kegiatan izinnya Iya. ke sana birokrasinya agak ribet deh gitu Mm-mm. harus izin ke sini kan gitu kan kemudian ada orang IO udah masuk aja situ taruh gitu kebetulan kita luas tempatnya Mm-mm. kemarin anak mahasiswa juga dari Untirta Fakultas Ikatan Mahasiswa Teknik Industri kalau nggak salah apa gitu kan Oh iya iya. jadi malam acaranya di situ kemudian anak klub motor nih nanti tanggal 16 akan ada anniversary Hmm. mengundang dari beberapa apa namanya apa chapter ya apa gitu daerah-daerah wilayah lain kan Mm-mm. tempatnya di situ gitu loh anak-anak yang suka Mobile Legend nih udah ngadain aja acara tempat di situ kita kasih misalkan malah udah hadiahnya dari kita deh gitu tuh ada eventnya Serius? ya begitu cuman silakan dikelola sama Emang panitia. emang nggak rugi nih Bang? Semuanya kan ada plus minusnya. Minimal Heeh. kalau saya begini bahasanya. Yang penting mereka datang ke sini nggak bawa minuman, minumnya Iya, ke kita begitu iya aja udah sih. kan Jadi begitu. ini ya saling-saling untung gitu Ya itu ya. kan sebagai mitra kan gitu tuh. Heeh. Kalian buat eventnya, kalian dapat dari apa namanya benefitnya dari situ, Mm-mm. dari event itu. Kemudian yang penting mereka datang ke sini beli minumannya, makanannya di kafe. Kita Gitu, alhamdulillah. salah satu strategi lagi. Iya itu kan dia masalahnya. Strategi lagi ya. Karena kan kita nggak bisa ngedatengin orang begitu saja kan. Betul. Dengan ada event itu akhirnya 100 200 orang 300 ya bisa. Bahkan ada salah satu eh, IO lokal gitu kan mau ngedatengin ya sekelas Firsa Besari gitu kan ataupun eh 420 gitu loh untuk datang ke situ Hmm. gitu kan. Kita buat sampai tiketing segala silakan. Artinya kita terbuka gitu loh untuk teman-teman yang memang punya apa basic Hmm. di event organizer, punya basic di memang sebuah komunitas yang memang tidak punya tempat, kami siapkan semuanya. Oke, menarik ya. Jadi sebenarnya ini juga membantu juga ya Betul. untuk anak-anak muda yang mungkin masih merintis di bisnisnya gitu kan. Iya. Seenggaknya makanya itu salah satu apa namanya Niat. niatan saya untuk sebagai legislatif di DPRD itu untuk menyampaikan keluh kesah masyarakat. Sekarang begini, kita mau kegiatan-kegiatan susah banget di alun-alun. Kita mau ngadain kegiatan susah banget Betul. perizinannya kan Iya, begitu kan. betul banget. Padahal semuanya kegiatannya positif. Apa sih kan begitu? Apakah karena tidak menguntungkan kan begitu ya. Nah, untuk mengetahui itu kan kita harus ada di dalamnya gitu loh. Kita sampaikan kemudian akan dijawab sama pemerintah permasalahannya, kita cari solusinya kan begitu. Mm-mm. Agar apa? Agar ini apa namanya apa ya Permasalahan ini. permasalahan ini segera terselesaikan gitu kan. Mm-mm. Jangan sampai ini orang Cilegon nih buat event di Serang, orang Cilegon buat event di Jakarta, gitu kan begitu kan. Padahal mereka sangat-sangat kreatif sekali. Pasti. Iya, Cuma karena itu tadi ya, keterbatasan itu tadi ya. betul. Tidak ada dukungannya itu. Iya, itu salah satunya. Jadi apa? Jujur saat ini saya belum paham. Kenapa belum paham? Karena tidak ada di dalamnya gitu. Kita pengen tahu bener apa sih sebenarnya yang mengakibatkan ini tidak terrealisasi. Supaya itu tadi bisa mencari solusinya Betul. nih gimana nih Iya. enaknya nih biar sama-sama enak gitu kan. Itu salah satunya. Oke, nah oke teman-teman nih karena kita sudah di penghujung waktu ya. Mungkin sebelumnya Kang Aji boleh closing statement dulu nih untuk anak-anak muda dan juga masyarakat, silahkan Bang. Oke, untuk anak-anak muda, kalau misalkan sekarang bisa berbuat, jangan nunggu nanti. Oh masih muda kok mau nyalek sih? Kalau sekarang bisa dilakukan kenapa nunggu nanti? Kita nggak tahu masalah usia, tidak tahu masalah umur,
ya, tidak tahu masalah kesehatan, Betul. tidak tahu masalah hal-hal lain yang kita, "Oh, nanti aja sih 2029." Emang kita tahu besok kita mau nggak kenapa, mau ngapain, nggak ngerti, gitu. Jika sekarang bisa dilakukan, jangan nunggu nanti. Itu yang paling utama. Untuk para yang pemuda-pemuda nih ya, mau masalah usaha, mau masalah kita terjun politik, mau masalah pendidikan, segala sesuatunya kerjakan saat ini juga, jangan nunggu nanti. Oke, itu dia obrolan kita pada sore hari ini. Saya Syifa Yasmin pamit undur diri dan sebelumnya terima kasih banyak untuk Kang Siap, Aji. Mbak Wassalamualaikum Syifa. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.